para siswa hebat, kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Katolik untuk kelas 11 semester 2. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai dokumen-dokumen ajaran sosial gereja. Jadi pembahasan kali ini adalah dokumen ajaran sosial gereja bagian ketiga. Kita akan melanjutkan langsung dengan dokumen yang ke-9, yaitu Evangelii Nunciandi, atau dalam bahasa Indonesia evangelisasi di dunia modern. Anjuran apostolik dari Paus Paulus ke-6 yang dikeluarkan tahun 1975. Arah dasarnya adalah agar gereja dalam pewartaannya dapat menyentuh manusia pada abad ke-20. Ada 3 pertanyaan yang diajukan. Yang pertama adalah, sabda Tuhan itu berdaya menyentuh hati manusia, tetapi mengapa gereja dewasa ini menjumpai hidup manusia yang tidak disentuh oleh sabda Tuhan? Kedua, dalam arti apakah kekuatan evangelisasi sungguh-sungguh mampu mengubah manusia abad ke-20 ini? Dan yang ketiga adalah metode-metode apakah yang harus diterapkan agar kekuatan sabda Tuhan menemukan efeknya. Kemudian tema-tema pokok dalam dokumen ini adalah mengajukan problem kultural, sekularisme, ateistis, indifference, konsumerisme, diskriminasi, pengedepanan kenikmatan dalam gaya hidup, nafsu untuk mendominasi. Dan konteks zamannya adalah dimaksudkan untuk memperingati Konsili Vatikan ke-10. Kemudian dokumen selanjutnya kita lihat ada dokumen Redemptor Hominis, Sang Penebus Manusia, ensiklik dari Paus Yohanes Paulus kedua, yang merupakan ensiklik yang pertama dari Paus Yohanes Paulus kedua pada tahun 1979. Sebenarnya ensiklik ini tidak dikategorikan sebagai ensiklik ajaran sosial gereja, tetapi lukisan tentang penebusan umat manusia oleh Yesus Kristus sebagai penebusan yang menyeluruh, memungkinkan beberapa gagasan ensiklik ini bersinggungan dengan tema-tema keadilan sosial. Kemudian tema-tema pokok yaitu misteri penebusan manusia di zaman modern. Kemudian akibat-akibatnya misi gereja untuk menjawab persoalan zaman ini. Dan konteks zamannya adalah ensiklik pertama dari Kepausan Bapa Suci Paus Yohanes Paulus kedua. Ensiklik kemudian yang selanjutnya ensiklik ke-11 yaitu Laborem Exercens atau kerja manusia. Ensiklik juga dari Paus Yohanes Paulus kedua pada tahun 1979. Kerja merupakan tema sentral hidup manusia. Hanya dengan kerja, harkat dan martabat manusia menemukan pencetusan keluhurannya. Manusia berhak bekerja untuk kelangsungan hidupnya, untuk membuat agar hidup, keluarga bahagia dan berkecukupan. Ensiklik ini mengkritik tajam komunisme dan kapitalisme sekaligus sebagai yang memperlakukan manusia sebagai alat produktivitas. Kemudian ada upah yang adil dan wajar, sekaligus berhak untuk makin hidup secara lebih manusiawi dengan kerjanya. Dan tema-tema pokok dokumen ini adalah sebagian besar isinya tentang keadilan kerja yang sudah dikatakan oleh Rerum Novarum, dan memang ensiklik ini dimaksudkan untuk memperingati 90 tahun Rerum Novarum. Kemudian kerja dan manusia, lalu semua orang berhak atas kerja, termasuk di dalamnya yang cacat, perlu jaminan keselamatan, kesehatan dalam kerja, dan seterusnya. Konteks zamannya adalah periode zaman ini dirasakan sangat besar jumlah pengangguran. Para pekerja migran, tenaga asing sangat mudah diperas dan mendapat perlakuan tidak adil. Kemudian dokumen selanjutnya adalah Solicitudo Rei Socialis, yaitu keprihatinan sosial, Paus juga oleh ensiklik Paus Yohanes Paulus kedua tahun 1987. Ensiklik ini merupakan ulang tahun ke-20 dari ensiklik Populorum Progressio. Jadi curang antara wilayah atau negara-negara yang kaya dan miskin, utara luar biasa besarnya. Kemudian dalam ensiklik ini yang menjadi tema pokok adalah mengajukan makna baru tentang pengertian The Structures of Sin, pemandangan secara teliti, sumbangsi ensiklik yang diperingati Populorum Progressio, digambarkan pula panorama zaman ini dengan segala kemajuannya, dan konteks zamannya adalah perang berkecamuk seputar ideologi pada zaman ini, Soviet menginvasi Afghanistan dan
setahun kemudian menarik diri dari Afghanistan dan berbagai ketegangan yang dimunculkan oleh persaingan ideologi yang sangat hebat. Kemudian yang ke-13, dokumen yang ke-13 adalah Centesimus Annus tahun ke-100, ensiklik dari Paus Yohanes Paulus II tahun 1991 yang menandai ulang tahun Rerum Novarum yang ke-100. Dokumen ini memiliki jalan pikiran yang kurang lebih sama paradigma yang ditampilkan dalam Rerum Novarum untuk menyimak dunia saat ini. Kemudian Centesimus Annus juga mengurus pula soal-soal lingkungan hidup yang menjadi permasalahan menyolok pada zaman ini. Dan tema-tema pokok yaitu skema jalan pikiran. Ensiklik ini serupa dengan dokumen-dokumen sebelumnya, dibicarakan mengenai Rerum Novarum yang diperingati, dan kemudian menyimak pula Rerum Novarum, ensiklik Centesimus Annus membahas hal-hal baru zaman sekarang. Diajukan pula catatan tahun 1989 adalah tahun jatuhnya tembok Berlin. Prinsip harta benda duniawi diperuntukkan bagi semua orang. Kemudian konteks zaman jatuhnya komunisme di Eropa Timur yang ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin, dan Nelson Mandela, sang figur penentang diskriminasi, bebas dari penjara pada tahun 1990. Ke-14 adalah dokumen The Participation of Catholics in Political Life, dokumen yang dikeluarkan oleh Kongregasi Suci untuk Ajaran Iman tahun 2002. Dokumen ini merupakan garis bawah pentingnya partisipasi umat Katolik pada kehidupan politik. Umat Katolik tidak boleh pasif. Tantangan perkembangan dan kemajuan demikian besar, umat Katolik diminta memiliki kesadaran tanggung jawab dan partisipasi untuk memajukan kehidupan bersama dalam soal-soal politik. Lalu tema-tema pokok yaitu seputar kehidupan politik dan pentingnya partisipasi umat beriman Katolik untuk peduli dengan soal-soal politik. Konteks zaman yaitu zaman ini mengukir soal-soal yang menyolok hidup manusia ditentukan oleh realitas tata politik aneka persoalan kemunduran sosial, seringkali juga ditandai dengan kebangkrutan politik dalam hidup bersama. Soal-soal menyangkut kebebasan beragama, kebebasan berkembang dalam budaya juga menjadi perkara yang dominan pada periode sekarang ini. Dan dokumen yang ke-15 adalah Caritas in Veritate atau Kasih dalam Kebenaran dari Paus Benediktus ke-16 tahun 2009. Caritas in Veritate, Kasih dalam Kebenaran, ditulis oleh Paus Benediktus ke-16 dan terbit 29 Juni 2009. Ensiklik ini berbicara tentang perkembangan integral manusia dalam kasih dan kebenaran. Ajaran sosial adalah milik gereja, dan karena gereja adalah subjek yang merumuskannya, menyebarluaskannya, dan mengajarkannya. Dan tema-tema pokok adalah kasih dalam kebenaran, menjadi saksi Yesus Kristus yang wafat dan bangkit dalam kehidupan duniawi. Kasih merupakan kekuatan luar biasa yang mendorong orang untuk rendah hati dan berani terlibat memperjuangkan keadilan dan perdamaian. Dan konteks zamannya adalah pada ensiklik ini mendiskusikan krisis finansial global dalam konteks meluasnya relativisme. Pandangan Paus melampaui kategori-kategori tradisional, kekuasaan pasar sayap kanan atau kapitalisme, dan kekuasaan negara sayap kiri atau sosialisme. Demikian bagian terakhir dari pembahasan kita mengenai ajaran sosial gereja. Semoga bermanfaat dan dipahami. Tetap semangat, kita ketemu kembali dalam video dengan tema selanjutnya.